Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maya Kholidah dengan NIM 203210126, kelas PGMI 2D, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari herbarium dan apa tujuan dibuatnya herbarium, lalu ada beberapa macam herbarium dan bagaimana tata cara untuk membuat herbarium itu sendiri. Lalu saya juga akan menjelaskan sedikit tentang apa klasifikasi dan apa deskripsi dari herbarium yang saya buat. Untuk pengertian herbarium itu sendiri adalah suatu spesies yang dengan sengaja diawetkan atau dikeringkan untuk diambil berdasarkan golongan dari klasifikasinya sendiri. Sedangkan untuk tujuan dibuatnya herbarium, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama adalah sebagai sumber referensi. Jadi untuk para peneliti menjadikan herbarium ini sebagai salah satu sumber referensi yang berdasarkan dari golongan klasifikasinya, atau biasanya juga dibuat untuk ahli taksonomi atau ahli farmasi atau ekologi dan pecinta alam. Yang kedua adalah untuk penyimpanan data. Jadi para ilmuwan menyimpan data tumbuhan atau apapun yang dibuat herbarium itu dalam bentuk kering yang bisa diambil atau dipelajari nantinya macam-macam senyawa yang terdapat pada tanaman itu. Dalam ahli farmasi, tujuan dibuatnya herbarium ini dapat menjadi sumber ramuan. Bisa jadi ketika ahli farmasi ingin meracik obat, lalu bisa melihat bagaimana klasifikasi dari tumbuhan yang sudah menjadi herbarium kering. Untuk herbarium sendiri, di sini ada 2 macam ya. Yang pertama adalah herbarium basah. Kalau biasanya herbarium basah, untuk contohnya sendiri adalah herbarium tanaman alga atau biasanya herbarium dari hewan. Jadi untuk tanamannya dimasukkan ke dalam wadah dengan air itu sendiri, air dari asal tumbuhannya, lalu dengan formalin 30% dan alkohol 70%. Lalu yang kedua adalah herbarium kering. Untuk cara pembuatan herbarium kering ini bisa dengan dipres atau dijemur, atau juga bisa dengan diawetkan. Lalu untuk kadar alkoholnya sendiri adalah 70%. Lalu ketika kita akan membuat herbarium, apa saja alat yang kita butuhkan? Yang pertama adalah gunting, lalu selotip, lalu kardus, dan selanjutnya adalah kertas koran, lalu alkohol dan juga tanaman itu sendiri. Penggunaan alkohol dalam pembuatan herbarium kering bermanfaat agar tanaman yang akan kita jadikan sebagai herbarium tidak berjamur. Untuk tata cara pembuatan herbarium, yang pertama adalah kita siapkan dulu semua alat dan bahan yang telah saya sebutkan tadi. Lalu ketika sudah kita siapkan, kita harus mencuci tanaman itu dengan air bersih agar tanah-tanah yang ada menempel di akar tanaman bisa bersih. Kita bersihkan dulu. Lalu ketika sudah kita bersihkan, kita harus mengeringkan dulu dengan cara mengelap tumbuhan tersebut. Lalu kita semprotkan dengan alkohol kepada tanaman yang akan kita buat herbarium tersebut. Ketika kita sudah menyemprotkan alkohol, lalu kita bisa membuat pengepresannya dulu, yaitu dengan cara kardus. Atas kardus kita kasih dengan koran, lalu tanaman tadi yang sudah kita semprot dengan alkohol, lalu kita tutup dengan koran, dan kita tutup lagi dengan kardus, lalu kita kasih selotip atau bisa juga ditali. Setelah ditali, kita akan mendiamkannya selama 3 hari.
hari, kurang lebih sampai kadar air yang terdapat pada tumbuhan itu bisa menyerap ke koran-koran tadi. Ketika sudah setengah kering, kita buka tadi pengepresannya, lalu kita jemur tanaman kita di bawah sinar matahari langsung selama kurang lebih 3 hari untuk menghasilkan hasil yang sempurna, pengeringan yang sempurna. Ketika sudah kering, kita dapat memindahkan tanaman kita tadi ke dalam kertas putih yang sudah dialasi dengan karton tebal. Lalu jangan lupa untuk menempelkan klasifikasi dan deskripsi dari tanaman itu sendiri. Pada pembuatan herbarium, saya menggunakan bunga mawar. Ini adalah contoh herbarium yang saya buat. Di sini saya menggunakan bunga mawar merah sebagai spesiesmen. Lengkap dari bunga, batang, lalu daun, dan tidak lupa juga dengan akarnya. Selanjutnya saya akan membacakan tabel untuk herbarium yang saya buat. Nama spesies, rosa, lalu nama lokal, mawar. Hari dan tanggal pengambilan spesies adalah 1 Mei 2022. Lokasi pengambilan sampel, saya mengambilnya di Pasar Bunga Jombang. Untuk kandungan bunga mawar ini sendiri adalah bisa sebagai obat jerawat alami, lalu bisa melembabkan kulit, lalu bisa mencerahkan warna bibir, selanjutnya bisa untuk mengatasi peradangan pada kulit. Selanjutnya, saya akan membacakan klasifikasi dan deskripsi dari bunga mawar ini. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliophyta, ordo Rosales, famili Rosaceae, genus Rosa, spesies antara 100 sampai 150. Lalu untuk deskripsi bunga mawar ini sendiri adalah bunga mawar merupakan jenis bunga yang terkenal di dunia. Salah satu yang paling populer adalah bunga mawar merah. Ciri-ciri dari bunga mawar merah adalah mawar dapat tumbuh dengan subur di daerah yang beriklim sedang. Meskipun demikian, beberapa jenisnya ada yang mampu tumbuh di wilayah dengan iklim subtropis. Yang kedua, bunga mawar merupakan jenis tanaman semak dari asal genus Rosa. Adapun nama asalnya dijadikan sebagai nama bunga ini, yaitu bunga rosa atau bunga mawar. Lalu, mawar adalah tanaman semak berduri yang tingginya dapat mencapai 2 hingga 5 meter. Bunga mawar sendiri terdiri dari 5 helai mahkota, kecuali jenis Rosa Sericae yang hanya mempunyai 4 helai mahkota. Umumnya, duri yang terdapat pada batang tubuh mawar berbentuk seperti pengait yang berguna sebagai pegangan sewaktu merambat ke tumbuhan yang lain. Lalu, untuk kegunaan bunga mawar ini sendiri adalah bisa sebagai obat jerawat alami, bisa melembabkan kulit, bisa mencerahkan warna bibir, bisa mengatasi peradangan pada kulit, dan aroma harumnya bisa meredakan sakit kepala. Mungkin cukup itu pembacaan klasifikasi dan deskripsi dari tanaman bunga mawar yang saya jadikan sebagai herbarium kering.
itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.